Niat menyalurkan bantuan bagi korban banjir justru berujung sia-sia. Bantuan beras untuk korban banjir di Kabupaten Tapanuli Utara berserakan dan rusak setelah dijatuhkan dari helikopter. Bapak perhati kalau Bapak lihat sini, Pak. Cuma dijatuhkan dari atas dari pesawat, Pak. Ini lemah. Caranya menjatuhkan. Tidak ada buktinya. Salah seorang korban banjir yang diduga dari desa Manalu Purba, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah melihat bantuan yang rusak. Awalnya mereka berkumpul di lapangan untuk menunggu helikopter membawa logistik. Ternyata helikopter pembawa bantuan tidak mendarat. Beras dan mie instan justru dijatuhkan satu persatu ke darat. Hasilnya, bungkusan bantuan hancur saat menyentuh tanah. Warga terpaksa memungut butiran beras yang ternyata sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Ketua Posko Darurat Bencana Alam Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan kegagalan distribusi logistik dari udara karena sulitnya akses menuju lokasi. Pihak Pemprov Sumut berjanji akan mengevaluasi proses penyaluran bantuan agar bisa diterima dalam kondisi baik serta layak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Banjir bandang dan longsor juga menyebabkan pasokan gas LPG tersendat. Salah satunya terjadi di Banda Aceh. Bahkan warga harus antre di bawah terik matahari meski sudah antre sejak pagi. Sambil membawa tabung gas, warga harus rela antre mengular ratusan meter di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Ratusan warga ini sudah antre sejak pagi hingga siang hanya untuk mendapatkan gas LPG. Salah satu pangkalan gas yang diserbu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Bandaraya, Banda Aceh. Warga mengaku kelangkaan gas sudah terjadi selama 2 hari hingga berdampak pada banyak pedagang dan ibu rumah tangga. Tersendatnya pasokan gas diduga akibat jalur darat yang tertutup dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga berharap pemerintah bisa segera memasok gas agar kelangkaan ini bisa segera teratasi. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai mendatangi kantor Bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, antrean BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor Bupati setempat. Warga berdobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa Bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Kisah pilu mewarnai pencarian korban banjir bandang dan longsor di Sumatera. Di Sibolga, seorang anggota BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia yang ternyata ibunda salah satu personil. Sementara satu bayi ditemukan selamat tapi menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal terseret banjir. Suasana pencarian korban banjir dan longsor di Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Sumatera Utara berubah pilu. Saat itu sebanyak 16 personel Kompi 2 Siaga Batalion A tengah dikerahkan ke lokasi bencana untuk proses pencarian korban. Di tengah upaya pencarian, tim BRIMOB menemukan jenazah wanita lansia berusia 70 tahunan. Tapi suasana langsung berubah pilu saat salah satu anggota mengenali identitas jenazah sebagai Ibunda Aibda Simpson Pakpahan, personil BRIMOB yang juga ikut dalam pencarian korban di lokasi bencana. Meski terguncang, para anggota BRIMOB melanjutkan prosedur dan memastikan evakuasi berlangsung penuh penghormatan kepada korban. Momen pilu lainnya, seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan tim SAR, TNI, dan warga. Sang bayi selamat meski menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal.
Proses evakuasi sang bayi berlangsung dramatis. Puluhan warga membawa bayi melewati banjir tinggi ke tempat aman. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 kampung di Aceh hilang akibat dihantam banjir bandang setinggi 10 meter pada pekan lalu. Gubernur Aceh pun menangis saat menceritakan betapa dahsyatnya bencana di Aceh yang disebutnya sebagai tsunami kedua. Di sini dulunya permukiman warga. Dalam waktu 24 jam, banjir melulantakkan kampung Sukumur. Hanya dalam waktu 1 hari, Desa Sukumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang ini hilang tak bersisa. Banjir setinggi 10 meter pada 27 November lalu meluluh lantakan seisi desa yang dulunya dihuni 280 rumah warga. Hampir seluruh bangunan tidak lagi nampak, tertutup lumpur, batuan, dan gelondongan kayu. Hanya tersisa 1 atap kubah masjid. Sebanyak 1.200-an warga kehilangan tempat tinggal dan puluhan meninggal terseret banjir. Belum juga menerima bantuan, beberapa warga bertahan hidup dengan menjarah toko kelontong yang hancur diterjang banjir. Jam 4 sore air sudah mulai penuh semua Tamiang. Itu berarus bang airnya? Kencang kali bukan berarus lagi bang. Tak hanya Desa Sukumur, ada beberapa desa dan kampung di Aceh yang hilang dihantam banjir bandang pekan lalu. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis. Ia mengibaratkan bencana banjir dan longsor kali ini seperti tsunami kedua bagi warga Aceh. Ada beberapa kampung hilang entah kemana apa, yaitu Sawang dan yang lain. Juga Diren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Sepekan berselang sejak banjir bandang, masih banyak korban belum menerima bantuan lantaran akses jalan terputus. 4 bupati bahkan menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah, yaitu Aceh Selatan, Aceh Tengah, Pidi Jaya, dan juga Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan tidak sanggup menangani darurat bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Niat menyalurkan bantuan bagi korban banjir justru berujung sia-sia. Bantuan beras untuk korban banjir di Kabupaten Tapanuli Utara berserakan dan rusak setelah dijatuhkan dari helikopter. Tidak ada manfaatnya. Bapak perhati kalau bapak nasi ini mah. Cuma dijatuhkan dari atas dari pesawat. Ini mah caranya menjatuhkan. Tidak ada buktinya. Salah seorang korban banjir yang diduga dari Desa Manalu Purba, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini mengungkapkan rasa kecewanya setelah melihat bantuannya rusak. Awalnya mereka berkumpul di lapangan untuk menunggu helikopter membawa logistik. Ternyata helikopter pembawa bantuan tidak mendarat. Beras dan mie instan justru dijatuhkan satu persatu ke darat. Hasilnya, bungkusan bantuan hancur saat menyentuh tanah. Warga terpaksa memungut butiran beras yang ternyata sudah tidak layak lagi dikonsumsi. Ketua Posko Darurat Bencana Alam Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan kegagalan distribusi logistik dari udara karena sulitnya akses menuju lokasi. Pihak Pemprov Sumut berjanji akan mengevaluasi proses penyaluran bantuan agar bisa diterima dalam kondisi baik serta layak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.